Teman-teman para pecinta sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Kita melihat keseruan sinetron kesayangan kita ini semakin hari semakin membuat kita greget ya guys. Hal tersebut dibuktikan pada episode kali ini. Kita melihat begitu banyaknya momen-momen yang sangat epik yang pastinya membuat kita darah tinggi, sedih, dan juga terharu karena baper ya guys. Yang mana keseruan pada episode kali ini diawali tatkala sempat sebelumnya rumah Pak Mario dikagetkan dengan kedatangan dari pihak polisi yang tengah menyelidiki kasus pencobaan pembunuhan yang menimpa Namira. Yang mana tujuan dari polisi tersebut adalah untuk mencari tahu penjelasan dari sumber-sumber yang berasal dari keluarga Pak Mario. Di sini juga kita melihat walaupun mengetahui sesuatu, di sini Pak Joko dan Mbak Mimi justru malah menutupi semua yang mereka ketahui di hadapan Bapak polisi. Di sini juga kita melihat Dennis yang mengetahui bahwa kemungkinan besar yang menjadi pelaku atas orang yang mencoba mencelakakan Namira tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Lauza. Setelah dirinya mendapatkan penjelasan dari Pak Joko. Oke baik teman-teman para pecinta sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya guys, sebelum kita lanjut, admin ucapkan beribu banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung admin dengan cara mengklik video ini. Dan juga bagi kalian yang baru saja bergabung dengan admin di sini, silahkan berikan dukungan kepada admin dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang keseruan Bidadari Surgamu dari channel ini. Oke baik, tanpa banyak bersenda gurau di awal, langsung saja yuk kita simak kelanjutan dari keseruan alur cerita sinetron Bidadari Surgamu ini ya guys. Yang mana pada episode kali ini ya pasti membuat kita semua mempunyai perasaan yang bercampur aduk. Entah itu emosi, terharu, bingung, dan juga baper. Keseruan dari episode kali ini diawali dengan kedatangan dari pihak polisi yang mencoba untuk mengusut tuntas tentang kasus percobaan pembunuhan yang menimpa saudari Namira Andini. Kita juga melihat ya guys, karena faktor ketidaktahuan tentang semua rahasia dari seluruh anggota keluarga, maka terjadilah saling tuduh-menuduh kepada pihak yang diklaim bahwasannya itu adalah orang yang menjadi dalang di balik kasus ini. Namun di sini Pak Mario merasa santai-santai saja karena dirinya merasa tidak melakukan apapun, yang padahal Pak Mario hanya belum mengetahui tentang semua permasalahan yang tengah terjadi dan juga menimpa keluarga besarnya. Pak Mario pun dengan santainya menemui polisi yang datang ke rumahnya guna untuk memberikan penjelasan yang apa adanya dari seluruh anggota keluarga. Namun di sisi lain, Pak polisi yang berusaha untuk mencari barang bukti yang sekiranya dibutuhkan langsung ingin mencari dan meminta kesaksian dari keamanan rumah dari Pak Mario, yaitu Pak Joko. Enggak pakai WI ya guys. Dari sinilah Dennis justru menyadari sesuatu hal yang dikiranya
agak sedikit janggal setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Joko tersebut. Dirinya bercerita kepada Dennis bahwasannya ia merasa takut jikalau harus ditanyai oleh pihak polisi. Pak Joko pun langsung mengungkapkan bahwasannya dia sudah mengetahui sesuatu yang jelas-jelas. Orang yang terakhir pergi bersama Namira tidak lain adalah Ibu Lauza. Dirinya mengungkapkan dia merasa takut karena sebelumnya Ibu Lauza sudah menyuruhnya agar tutup mulut jikalau ada orang yang menanyai tentang kepergiannya dengan Namira tempo hari. Di sini Dennis berusaha untuk meyakinkan Pak Joko dan menyuruhnya untuk berbicara bahwasannya dia tidak mengetahui apapun tentang kasus ini. Setelah mendengarkan kesaksian dari Pak Joko yang tidak mengetahui apapun, polisi pun langsung menanyai kepada anggota yang lain, terutama kepada Mbak Mimi. Di sini Mbak Mimi, walaupun dirinya sudah mengetahui bahwa yang terakhir pergi bersama Namira adalah Ibu Lauza, karena dirinya mengetahui dan mengerti dengan keadaan yang rumit yang tengah menimpa keluarga dari bosnya, dirinya malah bertutur bahwasannya dia juga tidak mengetahui apapun tentang kepergian dari Namira ya guys. Di sisi lain, justru Pak Mario malah mencurigai bahwa dalang dari ini semua adalah lelaki yang diobsesikan oleh Namira. Namun dikarenakan di sini Pak Mario yang belum mengetahui siapa orang tersebut, dirinya pun menyuruh polisi untuk menanyakan langsung kepada Endro dan beranggapan bahwa Endro pasti mengetahui siapa lelaki yang dimaksud oleh Pak Mario tersebut. Dikarenakan pemeriksaan di rumah Pak Mario yang dirasa sudah cukup, polisi pun kemudian menuju ke rumah sakit guna untuk menanyakan perihal lelaki yang dimaksud oleh Pak Mario tadi kepada Endro. Setibanya di rumah sakit, polisi pun langsung menanyai perihal lelaki yang diobsesikan oleh Namira saat ini kepada Endro sendiri. Endro mencoba untuk berusaha menutup-nutupinya, namun ya kita cukup merasa jengkel ya guys jikalau kita melihat seorang Ibu Hamidah pada episode kali ini. Namun di sisi lain kita juga pasti memaklumi posisi dari Ibu Hamidah saat ini. Oleh karena itu di sini Ibu Hamidah langsung menjelaskan bahwasannya lelaki yang diobsesikan oleh Namira saat ini tidak lain adalah Dennis, adik dari Endro. Sempat merasa heran jikalau saat berada di rumah, Dennis tidak mengucapkan apapun tentang perihal lelaki yang diobsesikan oleh Namira adalah dirinya sendiri. Namun di sini Endro menjelaskan kemungkinan besar alasan Dennis tidak menjelaskan kepada polisi karena dirinya tidak mau orang tuanya mengetahui dan kepikiran tentang permasalahan yang cukup rumit di keluarganya tersebut. Endro juga menangkis tuduhan dari polisi terhadap Dennis tersebut karena dengan alasan kuat jelas-jelas Dennis berada bersama dirinya di rumah tatkala Namira dinyatakan hilang. Kita juga dibuat jengkel kembali setelah Ibu Hamidah kemudian kembali berkoar-koar bahwasannya dia menuduh mencurigai ibu kandung dari Sakinah lah yang menjadi dalang di balik percobaan pembunuhan kepada anaknya itu. Dilandaskan alasan bahwasannya begitu misteriusnya ibu kandung dari Sakinah tersebut sehingga semua keluarga bahkan Sakinah sendiri pun belum tahu siapa identitas dari ibu kandung Sakinah yang sebenarnya.
Juga dengan dasar alasan tentang tuduhan yang dilontarkan oleh Kania karena dirinya sempat membantu Namira untuk mengungkap jati diri sebenarnya dari ibu kandung dari Sakinah. Kemungkinan dikarenakan Namira yang sudah mengetahui jati diri ibu Sakinah tersebutlah. Di sini ibu kandung Sakinah yang tidak mau identitasnya terbongkar mencoba untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Namira dengan mendorongnya dan menghanyutkannya ke sungai. Di sini Bu Hamidah pun memohon kepada pihak polisi agar mengusut tuntas dan mencari tahu siapa sebenarnya ibu kandung Sakinah yang sesungguhnya. Setelah mendapatkan laporan dari Hamidah tersebut, pihak polisi kembali menyisik akan kasus ini dengan meminta nomor telepon dari ibu kandung Sakinah kepada anaknya sendiri. Di saat polisi menelpon dan memohon kepada Sakinah agar memberikan nomor telepon dari ibu kandungnya, Sakinah pun tetap kekeh dan tetap pada pendiriannya bahwa dia sendiri sudah mengklarifikasi sendiri kepada ibu kandungnya, dan ibu kandungnya menjelaskan dia tidak pernah terlibat dengan kasus yang menimpa Namira saat ini. Dirinya tetap kekeh dan berjanji tidak akan memberikan nomor dari ibu kandungnya walaupun dirinya sendiri yang akan ditahan oleh pihak polisi. Wah, seru juga ya guys alur cerita pada episode kali ini. Dan untuk kedepannya banyak sekali rahasia yang akan terbongkar pada episode kali ini. Tapi mungkin cukup sekian yang dapat admin bahas pada video ini. Oleh karena itu, pantengin terus channel admin agar tidak ketinggalan ulasan keseruan sinetron Bidadari Surgamu untuk selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Admin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.